Fahri, ditanggapi tadi dari Bang Effendi mengatakan ini diklarifikasi bisa semua gitu. Tapi kemudian bagaimana nanti gitu? Terlihat data-datanya sudah ada gitu Bang Fahri. Ya, saya setuju itu sebagai satu mekanisme lanjutan. Saya juga siap untuk berdiskusi dengan teman-teman PDIP secara terbuka ya, di tempat yang tentu lebih mudah kita mendiskusikannya. Ini berjarak karena saya pakai Skype, dan jangan lupa juga bahwa Twitter itu kan sosial media ranahnya ya, yang menurut penelitian kurang dari 1% dari bangsa ini yang menikmatinya. Tapi di TV ini sekarang ini sudah naik ke 80%, ya kan? Jadi konteks sosial medianya tidak boleh kita hilangkan bahwa itu adalah kicauan yang saya buat, dan saya belum mengungkapkan data-data. Tapi ya. Mas Hanta tadi bilang tentu ada. Bang Fahri, Mas Hanta tadi bilang ini tidak ada berpengaruhnya sama sekali untuk PKS begitu ya, Mas Hanta? Tidak. Ya. Menurut saya kan saya mengatakan itu kan kicauan saya pribadi kan. Kicauan pribadi saya itu kebetulan saya pernah juga jadi anggota DPR di komisi yang waktu itu memang paling ramai oleh persoalan divestasi, yaitu di Komisi 6. Jadi saya mengerti betul apa yang terjadi. Ya. Nah, karena itulah saya mengamini atau mengutip pandangan dari ekonom-ekonom yang mengkhawatirkan itu. Sebab Anda jangan lupa, negara itu kalau nanti kepepet sudah punya uang lagi, itu nanti memang aset yang dijual, dan kebijakan ini kan harus diberikan argumen. Kalau tadi Bung Effendi mengatakan ini adalah kelanjutan dari permintaan IMF misalnya kayak begitu, saya kira waktu itu sudah selesai. Ya. Maksudnya Bang Fahri khawatir begitu kalau misalkan nanti PDIP yang menang begitu dengan kondisi masa lalu? Oh enggak, itu kekhawatiran banyak orang. Ya. Ini kan tentu bukan kekhawatiran saya. Ya, saya pernah di Komisi Bung Fahri, jangan lupa di era 99 sampai 2001 itu poros tengah loh yang memimpin negeri ini. Dan di situ LOI 4 LOI baru pasca Orde Baru lahir di kabinetnya poros tengah loh, dan PK ketika sudah ada loh, Partai Keadilan. Jadi saya tidak ingin merambah kemana-mana. Saya ingin mengingatkan bahwa yang kami menganggap kurang pas, bahwa kicauan itu disebut situ kau gitu. Rasanya kalau yang dimaksud kau itu kan bukan bahasa Indonesia tuh, kurang sopan lah gitu. Tapi kalau substance-nya, isinya monggo, kita tidak posisi yang kemudian tertutup untuk membicarakan. Tapi bahasa Indonesia itu ya nggak perlulah kita membuat sindiran-sindiran yang memang tidak dibutuhkan oleh rakyat Indonesia ini. Mas Hanta, apa yang bisa diuntungkan? Siapa yang bisa diuntungkan dari sini? Ya, ini untuk pembelajaran demokrasi ya. Tetapi kalau melihat dalam kontestasi politik yang diuntungkan bukan PDIP dan PKS, menegaskan kembali. Karena itu untuk membacanya, apakah ini memiliki efek resonansi yang kuat kepada publik? Tadi Pak Fahri juga sudah mengatakan, meskipun pengguna bukan Twitter ya, internet itu sudah 7%, tapi sudah masuk ke wilayah media mainstream, televisi yang memiliki pengaruh opini sangat besar, 80%. Itu syarat pertama sudah, resonansi cukup masif. Tapi yang kedua, apakah isu ini dianggap populis, penting bagi publik atau tidak? Nah, kalau dua-duanya itu memenuhi syarat, menurut saya akan punya efek kepada PDIP. Kalau dengan track record kan bisa ini? Nah, bisa. Apakah itu penting atau tidak bagi publik? Tapi kalau tidak juga tidak efektif. Betul. Nah, karena itu PDIP juga akan punya respon. Kalau misalnya ketika ada yang pantun soal capres boneka misalnya dan sebagainya, lalu dijawab aku rapopo. Bisa jadi aku rapopo ini justru mendapatkan kredit yang lebih besar. Itu artinya bagian dari edukasi politik, kontestasi politik, sah-sah saja. Tapi dalam konteks untuk efektivitas strategi politik, menurut saya bisa sebaliknya. Justru PDIP sedang diserang, Jokowi sedang diserang, mereka nanti dibantu oleh seorang Fahri Hamzah, dibantu oleh siapapun yang menyerang. Kita lihat ini makin seru pasti ke depannya nih. Bung Fahri juga membantu PD Perjuangan dalam hatinya itu. Karena baik, kita lihat nanti. Hatinya juga merah. Terima kasih Bang Effendi Simbolon, terima kasih Bang Fahri Hamzah dari Lombok. Terima kasih juga Mas Hanta Yuda. Dan ini dari perjumpaan dialog kita hari ini. Kita akan sambung lagi dengan Bang Effendi kalau ini mencuat lagi ya. Tapi kita juga lihat nih ada yang seru juga dari masa kampanye caleg, ada SPG caleg nih. Sesaat kita juga mengakhiri dari akhir jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Kalau Anda berada di wilayah Jatinangor, Bandung,
Mungkin Anda akan bertemu dengan wanita-wanita cantik ini. Dengan membawa stiker bergambar wajah caleg, para sales promotion girl atau SPG ini terjun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan program kerja calon anggota legislatif. Untuk satu hari kerja dengan durasi 8 jam, wanita-wanita cantik ini dibayar mulai dari Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Selain bayaran yang lumayan, menjadi SPG caleg juga memberi tambahan pengetahuan bagi para wanita cantik ini.